nantinya Pak, setelah bisa berhasil terwujudkan sesuai dengan harapan, pasti akan ada pasokan listrik yang jumlahnya tidaklah kecil Pak. Nah ini gimana sih Pak nanti dampaknya untuk masyarakat? Entah mungkin harga listrik, seperti apa Pak? Saya kira hukum pasar, semakin banyak hasil atau produk yang mau kita pasarkan, harganya akan semakin turun. Maka kita butuh banyak tenaga surya yang harus kita siapkan. Salah satu Sungai Beduk dan Tembesi sendiri. Ya, kalau Tembesi ini sendiri, kita lebih fokuskan untuk daerah Kota Batam sendiri. Tapi nanti kalau yang Sungai Beduk atau Duri Hangkang, kita lebih fokus untuk keluar. Tapi sesuai dengan perintah Pak Menko Perekonomian, minimal 25% hasil tenaga listrik ini harus digunakan untuk kepentingan daerah. Kalau ini bisa kita lakukan, Tembesi saja kita bisa sesuai dengan MOU lebih kurang 2 gigawatt fix. Ya. Artinya itu sangat besar sekali. Kalau itu bisa diadakan, berarti yang di Tembesi ini bisa kita arahkan untuk masyarakat. Kalau bisa dengan masyarakat, berarti kita tentu minta sama PLN, karena dia yang ditunjuk bagian penyalur listrik di Kota Batam, tentu harganya kita minta di bawah daripada nasional karena jumlahnya besar sekali. Karena supply dari Batam besar gitu ya Pak ya. Dan Pak, kemudian tadi Bapak sebut panel surya. Sejauh ini terkait dengan konten lokal panel surya di Indonesia masih minim Pak. Ini bagaimana Pak terkait dengan peta pembangunan industri manufaktur panel surya? Apakah ada Pak rencana ke depannya? Salah satu kalau ini sudah mulai dan berhasil di Tembesi dan Sungai Beduk atau Duri Hangkang, saya kira bisa menjadi role model, bisa jadi contoh. Saya belum bicara ke yang industri, kalau perlu yang perumahan masing-masing. Ya, kalau nanti berhasil maka masyarakat sudah bisa menghemat hampir 50%. Mungkin siang kita gunakan tenaga surya, malam bisa gunakan PLN. Tapi kalau kita mampu menyiapkan baterainya, maka bisa 24 jam dengan tenaga surya. 24 jam dengan tenaga Artinya ini surya. bisa membantu masyarakat sendiri. Tapi dalam proses perjalanan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa lebih cepat. Kemudian Pak, dari Waduk Duri Hangkang sendiri, ini ada proyeksi bisa menyerap tenaga kerja sampai dengan 3.000 orang. Apakah ini menjadi salah satu langkah potensi nyata untuk mengentas pengangguran Pak? Saya kira kita bicara tidak satu sektor. Kalau hanya tenaga untuk bekerja di perusahaan listrik dan surya mungkin 3.000. Tapi efek multi year-nya tentu banyak. Kenapa? Multiplier. Kenapa? Kalaulah tenaga listrik ini jalan, tentu listriknya akan banyak. Kalau listrik akan banyak, listrik jadi murah. Kalau listrik jadi murah, maka masyarakat yang mungkin UKM ini bisa melaksanakan kegiatan UKM ini sendiri. Karena listriknya sudah murah. Hari ini kalau listrik mahal, mereka memproduksi apa saja, mungkin untung tipis atau tidak untung. Kalau listriknya turun, saya kira mereka akan berlomba-lomba dan kita akan usahakan melalui dana-dana KUR mungkin dari pemerintah bisa membantu mereka supaya UKM produk-produk lokal ini bisa difungsikan lebih besar lagi. Dan saya yakin ini bisa. Dan Bapak yakin, optimis ini pasti bisa berdampak luar biasa ya Pak ya, dampaknya untuk masyarakat. Kemudian Pak, apalagi sih Pak sebenarnya sektor unggulan di Batam ini yang bisa berdampak luar biasa untuk masyarakat? Jadi kami sudah punya target dari BP Batam sendiri, dari pemerintah kota ada, dari BP ada. BP salah satu ini bukan dari ini sebetulnya. Ini adalah bagian dari keperluan untuk produksi industri yang kami siapkan. Yang pertama kita membangun sendiri bandara udara, karena Batam juga daerah industri pariwisata, maka kita butuh membangun. Artinya ini proyeknya akan besar juga. Mungkin ntar lagi kita bisa ke sana. Tapi yang kedua, Batu Ampar sendiri. Batu Ampar satu port kontainer yang cukup besar. Itu bisa sampai 2-3 juta kontainer tujuan kita ke depan. Kalau itu sudah terlaksana, ini Batam akan jadi besar. Yang ketiga, Rumah Sakit Bertaraf Internasional. Kita lagi proses dengan area yang cukup besar, itu hampir 42 hektar. Kita akan jadikan Rumah Sakit Bertaraf Internasional. Kita sudah mengajukan ke Pak Menko untuk itu jadikan kawasan KEK kesehatan. Kalau ini bisa keluar dengan waktu cepat, maka sesuai dengan aturan KEK itu sendiri, kita boleh meng-hire apa saja, termasuk membeli alat-alat kesehatan. Nah, kalau ini bisa jalan, maka standarnya sudah bisa kita naikkan. Kalau sumber daya manusia menurut saya tidak ada masalah. Mau luar, mau dalam, lebih kurang saja. Tapi alat yang menjadi faktor nomor satu.
Karena untuk memprediksi atau mengecek seseorang apa yang dihadapi, tentu alat yang berbicara. Manusia hanya sebagai operator untuk kendali alat itu sendiri. Pak, tadi Bapak sempat sebut bandara. Akan ada pengembangan Bandara Hang Nadiem ya Pak ya. Kita akan langsung lihat nanti Pak. Kita ulas bagaimana investasi di pengembangan Bandara Hang Nadiem. Baik Pak. Baik, Pak.